Oke, assalamualaikum, kembali lagi di tutorial After Effects. Dan kali ini kita bakal bahas tentang pukulan supernya si Gilvan di film Dua Alam Lain ya. Sebelum mulai seperti biasa lah, udah tau lah ya. Let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit the season, I still be the greatest. Nah, jadi di sini gue tadinya pengen pakai Premiere Pro aja supaya lebih universal, asik, supaya lebih banyak yang ngikutin juga karena Premiere lebih banyak yang pakai. Tapi karena ini efek ya, tentunya harus pakai After Effects gitu, dan ada fitur yang nggak bisa di Premiere, yaitu Puppet Warp ya. Sebenarnya emang tempatnya bukan di Premiere, tapi ada juga akal-akalan yang memang bisa dilakukan di Premiere. Kita langsung masuk ke After Effects-nya. Tapi kalau lu pengen download videonya, file mentahannya, lu bisa download di deskripsi. Mungkin karena masih banyak yang malas ya untuk syuting sendiri gitu ya, jadi lu bisa download file punya gua di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung ke After Effects bro ya. Jadi tinggal drag aja videonya, misalkan ini videonya, lu tinggal drag aja ke After Effects ya. Bam. Nah, ini kalau udah di drag, lu bisa drag lagi ke new composition. Tapi sebelumnya kalau misalkan pengen pilihin dulu, bisa double klik ya. Terus lo bisa fit dulu dan pilih dulu di mana mulainya dari sini. Nah, dari sini aja. Lo tinggal pilih ini mark in-nya ya, dan majuin sampai misalkan selesai di sini ya. Lo tinggal mark out. Nah, kalau udah selesai, tinggal drag langsung video ini ke sini ya. Bam. Oke. Di sini kan gue sedikit tips dulu nih buat lo yang syuting nampol tapi kagak dapet gitu kan, kagak kena ke wajahnya. Nah, caranya gini. Di bagian seolah-olah dia pas udah nonjok nih, bagian sini. Nah, ini kan harusnya kena nih. Tapi di sini nggak kena. Nah, cara gue adalah lo tinggal klik videonya, Ctrl D ya, klik kanan, time freeze frame. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita freeze frame aja, dan di sini kita tarik aja nih ujungnya, bam, sampai situ. Dan sama ya, ujungnya harus jadiin satu frame aja bagian situ doang. Nah, jadi gini satu frame ini, terus kita potong nih, kita fullin dulu ya. Nah, untuk gerak gini ya, lu tinggal klik di sininya. Mouse ada scrollnya, diklik untuk gerak ya. Nah, di sini kita potong aja pakai pen tool, tangannya doang ya. Bam, gak usah rapi-rapi lah ya. Nah, ini tangannya udah kepotong ya. Nah, pertama lu tinggal scale aja, pencet S. Nah, ini klik dulu si tangannya ini, pencet S ya, keluar nanti scale. Dan pencet yang ini, pindahin si titik poinnya ini ke sini. Terus lu bisa pencet S, nah tadi scale sampai kena ke wajahnya. Tak peduli lah ya. Nah, gitu. Terus ada di sini rotationnya juga, pencet rotasi aja, pasin ke wajahnya pak. Nah, jadi dia bakal kelihatan nampol ya, kena gitu. Bam. Jadi nggak bakal ngeh kok kalau lu liatnya sekilas doang ya. Ini bakal kelihatan lebih kena, jebret. Nah, gitu pak. Nah, di sini yang kita bahas bukan tentang nampolnya, tapi tentang efeknya. Gimana caranya gue bikin nampol bam gitu langsung terbang ya. Di sini gue tinggal cari aja di bagian dia pas ngeluarin kekuatannya. Bam. Nah, di sini kan ya, dia ngeluarin kekuatan. Nah, misalkan di sini, terus lo tinggal Ctrl Shift dan D. Dan kalau udah kepotong, lo tinggal pilihan aja sampai di bagian si kaki dia nggak bersentuhan. Jadi supaya gampang editnya ya. Misalkan di sini aja. Terus kita tarik yang ini, bam. Terus kita tarik ke sini, ya, dam gitu, dam. Kita di sini butuh si subjeknya ini hilang. Nah, dia nggak ada di sini lagi. Nah, caranya kita tinggal cari background yang kosong. Nah, ini kosong kan? Lu tinggal Ctrl D lagi, ya, Ctrl D. Terus klik kanan, time freeze frame. Nah, ini ganti namanya, rename. Jadi BG aja ya. Ini kan langsung hilang nih, karena kita udah freeze yang atas. Nah, caranya kita potong aja di bagian yang pengen kita hilangin aja. Jadi potong dari sini sampai sini ya. Jadi pas lu lihat sekarang, bam. Meskipun dia geraknya lumayan signifikan, ini nggak apa-apa, ini nggak bakal ketahuan. Sekarang kan kita udah ngilangin si subjek nih. Terus kita butuh orang yang mentalnya. Kita ambil dari bawah sini. Nah, kita Ctrl D lagi. Terus kita sini yang mana ya? Nah, misalkan kita ambil di bagian yang ini.
Ini kan bagus nih bentuk badannya gitu ya, kayak yang mental ya. Nah kita klik kanan, time freeze frame juga gitu ya. Nah ini kan udah jadi foto nih. Terus kita potong badannya Pak ya. Nah, ini cara gerakinnya pakai scroll yang ditekan kayak tadi. Oke. Nah misalkan ini udah selesai, kita potong ya. Jadi di sini kita rename dulu aja badan. Pertama kita cari kan ini masih normal ya. Tebam ya. Dan badan ini kita naikin aja ke atas. Nah jadi kayak gini. Dan kita pindahin posisinya, jangan lupa ininya ya. Yang di tengah ini kita pindahin pakai ini nih. Ini namanya apa sih? Pan behind ya. Pan behindnya ini lu pindahin ke tengah badannya dia. Nah kayak gitu. Dan di sini kita bisa pindahin aja, misalkan dari sini. Terus kita pergi ke badan ini, terus pencet P di keyboard dan posisiin, klik ya keyframe-nya. Terus maju beberapa dan kita tarik ke belakang. Dan kalau lu lihat ini bakal kayak gini. Sebelum ke puppet warp kita motion blur dulu. Lu pencet aja di sini ada yang namanya motion blur, pencet juga ini, jadi kelihatan geraknya Pak. Bam ya. Posisinya misalkan dari sini naikin dulu sedikit ya ke sini. Puppet warpnya ini kita kerjain dari awal aja. Nah ini yang namanya puppet warp ya. Nah ini ada puppet pin ya, tapi kita nge-warp ya. Nah kita klik di bagian kepala, bagian badan sini, pantat ya, kaki juga, terus di sini ada tangan. Nah jadi kalau lu buka di sini di effects, nah ada yang namanya puppet nih. Nah, kalau puppet ini dibuka, di sini bakal ada yang namanya Mesh 1. Di sini ada yang namanya Deform ya, buka dulu aja. Di sini ada puppet pin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini udah ada puppet ada 5 ya. Dan kalau lu majuin ke sini, di sini kita bisa pindahin posisi dia mau kayak gimana. Misalkan ini kepala nih, lu tinggal giniin ya, tuh kan. Ini kaki nih. Nah, kayak gitu. Kakinya juga. Nah, gitu. Ini tangannya juga. Oh gitu kan ya. Nah jadi kalau lu lihat, bam, dia bakal gerak. Coba kalau lu lihat tanpa puppet ya. Atau lu bisa animasiin lagi nih pas di pojok sini, klik aja puppetnya, misalnya klik puppetnya. Pojok sini lu pengen lebih, kakinya lebih ke atas gitu, bisa juga lebih gini ya. Nah jadi pas lu lihat, bam, gitu ya kira-kira. Bam. Oke, sekarang ini dari segi posisi udah siap. Tapi gimana caranya bikin ledakannya atau release powernya? Nah, caranya di sini gua ngikutin Superman kalau mukul itu cuma pakai lens flare. Jadi di sini cuman bikin layer new solid. Sini ganti aja warnanya hitam. Dan lu di sini tulis yang namanya lens F ya, lens flare. Drag aja langsung ke black solidnya. Nah di sini ada yang warnanya merah kayak gini. Ganti toggle switchnya dan ganti ke screen. Atau ganti ke add juga bisa sih. Nah ya. Nah di sini cahayanya kalau kurang gedein aja. Dan blur jangan lupa ya, karena ini flare-nya terlalu flare gitu, kasih aja Gaussian ya. Gaussian blur. Drag ke sini dan blur sedikit. Jadi kalau Superman mukul tuh yang gue lihat ada flare kayak gini doang. Nah caranya animasiin aja sedikit. Di sini ada flare center, flare brightness. Mundurin 1 frame aja. Di sini lu tinggal pindahin ke tangannya dia. Flare-nya juga kecilin aja segini ya. Dan kita tutup. Ya, tutup. Nah sampai sini. Tutup aja 1 frame, 2 frame doang. Kayak gitu. Jadi pas kita lihat, dam. Nah, untuk shadownya, gue di sini tinggal duplicate yang dari atas ini aja. Badannya ini kita Ctrl D ya. Kita yang di bawah ini ada badan. Nah, kita rename aja jadi shadow, shade ya. Nah, terus kita rotasiin. Gimana caranya rotasiin? Pencet ini toggle switch dan kita pencet 3D-nya. Terus kita rotasiin di bagian yang sini yang merah nih. Ya. Kayak gitu ya. Nah ini kan posisinya si shadow yang ini masih di atas nih
Ya, nah masih di sini. Caranya kita pergi ke sini, ada yang namanya transform. Distort nih, transform ya. Drag aja ke si shade-nya ini. Dan kita dapat posisi, kita turunin ke bawah, men. Ya. Ini scale-nya kegedean, lu bisa kecilin di scale sini. Ya. Posisinya betulin lagi. Nah, jadi lu punya shadow sekarang. Tapi shadow kan nggak begitu jelas ya. Pastinya, lu tinggal tambahin yang namanya Gaussian blur lagi gitu ya. Gaussian blur, sebenarnya tinggal ngeimajinasiin aja. Lu kayak gimana pengennya ya. Sini kalau terlalu tebel, ada yang namanya opacity-nya kurangin ya, jangan terlalu tebel ya, kayak gitu aja. Dan kalau lihat, bam, ada shadow-nya sedikit. Tapi ini kayaknya lurus gitu ya. Kalau posisinya kurang naik, lo tinggal misalkan ini badan yang pertama nih, badan yang ini, nah yang larinya pencet U ya, atau pencet P aja. Nah ini kan posisi nih, lo masih bisa betulin juga posisinya. Kalau ini terlalu ke bawah, naikin aja ke atas. Jadi kita nembaknya ke atas. Nah, bam gitu. Bam ya. Bam. Oke, gitu doang. Dan untuk masih banyak juga nih yang nanya nih cara rendernya gimana. Cara rendernya adalah lu bisa pergi ke project sini. Di sini ada render ya, bagian render. Kalau nggak ada, lu bisa pergi ke window. Di sini ada render. Nah, di sini ada render ya, buka aja dan drag aja sih projectnya, bukan video ini. Ini video lu aslinya. Projectnya ini, compositionnya, drag aja langsung ke rendernya. Bam. Terus buka lossless-nya. Ganti dari sini ke QuickTime. Ganti dari sini ke 30 ya. Misalkan 30 fps 1080p ya pilih ini. Kalau 25 ya 25 gitu ya. Tinggal oke. Dan di sini pilih posisi mau ditempatin di mana gitu ya, di dokumen misalkan ya. Oke aja, save dan render. Bam. Oke, segitu aja. Gampang banget. Oke, segitu aja, gampang banget video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Jangan lupa slap like now kalau lu suka video ini. Dan ya, sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton video ini, and dah.